Selamat datang di Kana Community Church. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di ibadah ini, kami menyambut Anda dengan sukacita. Sekarang, untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan makin mudah. Cukup manfaatkan virtual account atau scan kris-nya, persembahan dan persepuluhan Anda langsung tercatat secara rapi. Virtual account perpuluhan dan persembahan, Kana Community Church, perpuluhan BCA 5860009 atau scan kris berikut. Kolekte 1 BCA 5859609 atau scan kris berikut. Kolekte 2 BCA 5855109 atau scan kris berikut. Kolekte Sekolah Minggu Immanuel Kids Community BCA 5859611 atau scan kris berikut. Persembahan dan perpuluhan via virtual account bisa dilakukan dengan mobile banking, internet banking, ATM BCA. Untuk scan atau pindahi kris bisa dilakukan dengan GoPay, OVO, Dana, Sakuku BCA, Link Aja, dan ShopeePay. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah akan dimulai sesaat lagi. Mari siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk memuji, menyembah, dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Shalom jemaat, selamat pagi. Kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau telah sertai kami Tuhan dari Senin hingga Minggu ini Tuhan. Sebentar kiranya kami akan beribadah Tuhan. Engkau yang akan jamah kami satu persatu Tuhan dengan urapan-Mu Tuhan, dengan hadirat-Mu Tuhan yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah pada pagi hari ini dengan kasih setia-Mu Tuhan yang tak terbatas oleh waktu Tuhan. Sebentar kami akan memulai hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Dia, karena waktu ini tiba saatnya kita mau akan angkat pujian ini. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara
pujian hanya bagimu Tuhan. Segala syukur kami panjatkan untukmu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kau yang layak disembah Yesus. Kami mau naikkan syukur kami, sebab kau layak disembah Tuhan. Ya Bapa kami hanya kau yang kami tinggikan. Segala pujian dan syukur kami Yesus. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kita ulangin awal dari pujian ini. Kau pencipta hidupku, Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian, pujian dan syukur bagimu, Allah yang setia, dan kuduslah namamu. Kau awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala
dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ingatkan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau jamah kami sendiri. Terima kasih Bapa, Kau sudah berkati kami Tuhan, kiranya kami sudah
saatnya Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya buka hati kami, buka telinga kami, agar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan bisa masuk ke dalam hati kami, dan bisa tumbuh di dalam hati kami, dan bisa menjadi pedoman bagi hidup kami Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang mau menyampaikan firman-Mu, kiranya pakai lidah bibirnya Tuhan, agar apa yang keluar dari mulutnya Tuhan hanya daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa pagi hari yang indah ini, oleh kemurahan Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya yakin, saya percaya kita semua diberkati Tuhan dalam masa 1 minggu ini, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada di saat yang indah ini. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema Allah pedulikan hidupmu. Allah pedulikan hidupmu. Seringkali perbuatan baik belum tentu diterima dengan baik. Seringkali perbuatan dengan maksud untuk sesuatu yang baik direspons secara positif. Terkadang justru sebaliknya, apa yang dilakukan untuk kebaikan kita, justru itu kita tanggapi secara negatif. Kenapa? Karena kita hanya melihat sebagian atau separuh dari proses kebaikan itu sendiri. Dan itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terjadi dengan Tuhan. Bahwa Allah sebagai pribadi yang empunya umatnya itu bertanggung jawab secara penuh atas seluruh kehidupan umatnya. Dan Allah hanya menghendaki satu saja dari umatnya, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya mengalami keadaan yang baik. Itu Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika Allah melihat bahwa ada sesuatu yang dilakukan oleh anak-anaknya, mungkin ada perubahan-perubahan sikap, mulai melenceng, maka Allah akan mengambil tindakan. Tindakan itu bukan penghukuman, tapi tindakan itu adalah cara Allah untuk menyadarkan kita supaya kita kembali kepada Dia. Dan itulah yang sesungguhnya dilakukan oleh Allah dalam hidup kita setiap hari selama 24 jam. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari bagaimana Allah membuktikan kepeduliannya begitu luar biasa kepada umatnya dari Yesaya pasal yang pertama. Yesaya pasal yang pertama, saya akan baca ayat 18. Tetapi nanti saya akan menyinggung ayat-ayat sebelumnya karena menjadi latar belakang ayat 18 ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca sekilas ayat ini dimulai dengan sebuah ajakan. Marilah. Dalam terjemahan aslinya, datanglah sekarang. Jadi ini merupakan undangan sekaligus ajakan yang Tuhan sampaikan kepada Israel, khususnya adalah Yehuda dan Yerusalem, untuk mereka kembali berurusan dengan Tuhan. Kenapa Tuhan
Tuhan memanggil mereka, mengundang mereka, kita akan lihat. Karena Yehuda dan Yerusalem sudah berbalik dan menjadi jahat, bahkan menjauhkan diri dari Allah yang empunya mereka. Ayat yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Tapi saya masuk saja langsung ayat yang kedua. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Siapa itu? Yaitu umatnya itu, Yehuda dan Yerusalem itu. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Nah, inilah orang-orang Yehuda dan Yerusalem. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Jadi orang Israel itu sedang meninggalkan Tuhan. Nah, itulah yang menjadi latar belakang. Dan karena orang Israel sedang meninggalkan Tuhan, maka ayat selanjutnya, ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-9, Allah menghajar mereka. Allah itu ketika mendidik kita itu kan dengan dua cara. Pertama adalah mengajar. Mengajar itu berarti menyampaikan materi-materi, memberitahukan cara dan seterusnya. Tetapi menghajar itu berarti menggunakan cara-cara yang lebih keras. Menggunakan cara-cara yang lebih keras. Nah, ayat yang kelima adalah akibat dari orang Israel sebagai umat Allah yang meninggalkan Tuhan itu. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit, dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai ke kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Jadi ini dampaknya Allah itu mengajar orang Israel. Ini secara pribadi. Sampai digambarkan semua akibat dari hajaran itu masih ada bekasnya. Tetapi orang Israel tidak bertobat. Itu. Ayat yang ke-7. Negerimu menjadi sunyi sepi. Kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikkan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian. Seperti pondok di kebun anggur. Seperti gubuk di kebun mentimun. Dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan Gomora. Nah, kalau yang tadi yang dihajar adalah orangnya, maka ternyata Tuhan tidak hanya sekedar mengajar orangnya, negerinya pun dihajar oleh Tuhan. Kenapa? Karena ketika orangnya dihajar, mereka belum sadar. Maka kemudian Tuhan menghajar negerinya. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Mereka masih tetap membawa
membawa persembahan. Nah, ini menarik, saudara. Ya, mereka itu meninggalkan Tuhan, tapi mereka masih membawa persembahan kepada Tuhan. Karena mereka berpikir bahwa yang penting saya masih mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Mereka lupa bahwa sebenarnya yang dituntut Tuhan itu bukan materi yang diberikan, yang dipersembahkan, bukan itu. Yang dituntut Tuhan sebenarnya adalah hidup kita, yang dituntut Tuhan adalah sebenarnya adalah hati kita. Makanya walaupun mereka posisinya masih membawa persembahan kepada Allah, tapi justru persembahan itu ditolak oleh Tuhan. Ayat 10. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Ini julukan yang diberikan oleh Allah kepada pemimpin-pemimpin Israel yang meninggalkan Tuhan itu. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Sodom, orang Israel. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Jadi mereka masih mempersembahkan persembahan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Persembahannya ditolak oleh Tuhan. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suci? Nah, sekarang orangnya pun ditolak oleh Tuhan. Ayat 13 lebih tegas. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab apa? Baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Jadi itu justru memberikan beban kepada Tuhan, bukan menyukakan Tuhan. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan muka. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Artinya masih berbuat dosa. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita apa sih sebenarnya tujuan dari korban, tujuan dari persembahan, tujuan dari ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan. Tujuannya adalah untuk menyukakan Tuhan. Maka ukuran keberhasilan ibadah kita itu bukan kalau kita sudah mempersembahkan sesuatu. Bukan. Ukuran ibadah kita, keberhasilan dalam ibadah yang kita lakukan bukan kalau kita sudah dan masih ada di dalam gereja. Bukan. Ukuran keberhasilan dari ibadah kita
ukuran keberhasilan dari pelayanan kita adalah apakah Tuhan berkenan dengan apa yang kita lakukan itu apa enggak? Tuhan senang apa enggak dengan apa yang kita lakukan itu? Bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan itu dan memperkenankan hati Tuhan? Caranya adalah 2 Timotius pasal yang kedua ayat 19 bagian terakhir. Siapa yang memanggil, siapa yang menyebut nama Tuhan, hendaklah ia menjauhkan diri dari kejahatan. Nah, inilah ibadah yang berkenan. Ibadah yang berkenan itu bukan hanya sekedar apa yang kita lakukan kepada Tuhan, tetapi juga bagaimana perilaku hidup kita. Ketika kita sedang belajar untuk mengontrol diri kita, kita belajar mengasihi orang, kita belajar mengampuni orang, kita belajar memaafkan orang, kita belajar untuk membantu orang lain, kita belajar untuk mengendalikan emosi kita, dan lain sebagainya. Itu adalah persembahan-persembahan indah yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Sebab kita sedang belajar untuk memperbaiki hidup kita. Dan ketika hidup kita ini terus diperbaiki, pada saat itulah kita ketika menghadap Tuhan, Tuhan akan berkenan kepada kita. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Pelayanan, ibadah itu harus memiliki kecocokan dengan perilaku itu. Perilakunya baik, ibadahnya mungkin biasa-biasa. Pelayanannya mungkin biasa-biasa. Itu akan membuat Tuhan berkenan. Wow, ibadahnya luar biasa. Pelayanannya luar biasa. Tapi kalau masih suka berbuat jahat, maka apa yang dilakukan menjadi tidak berkenan. Ini yang terjadi dengan orang Israel sebagai umat Allah. Mereka merasa bahwa keadaan mereka masih baik-baik karena mereka merasa masih beribadah kepada Tuhan, masih melayani Tuhan. Tapi ternyata semua yang mereka lakukan ditolak oleh Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, engkau justru memberi beban kepadaku. Aku benci. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah kita adalah Allah yang peduli. Walaupun keadaan kita sebenarnya digambarkan oleh Tuhan sebagai keadaan yang sangat buruk sekali, tapi kasih Allah kepada umatnya tidak pernah berubah. Kasih Allah kepada gereja tidak pernah berubah. Kasih Allah kepada saudara dan saya tidak pernah berubah. Dia tetap memperdulikan hidup saudara, walaupun saudara mungkin sering menjengkelkan Tuhan. Itulah sebabnya kemudian Tuhan mengajak orang-orang Israel untuk berperkara. Ayat yang ke-18 dikatakan, marilah, baiklah kita berperkara. Ini adalah cerminan bagaimana Allah peduli terhadap hidup saya. Allah peduli terhadap hidup saudara. Allah peduli terhadap hidup setiap orang yang percaya kepada Dia. Kepedulian itu dicerminkan dalam hal apa? Yang pertama, Allah lah yang mengambil inisiatif. Jadi Allah menjadi inisiator. Untuk apa? Mengundang, mengajak umatnya yang menjauh, yang memberontak terhadap Dia itu untuk berperkara.
Dalam bahasa aslinya, berperkara itu beradu argumentasi, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini Allah menempatkan diri sebagai orang tua. Ketika ada anak-anaknya yang mulai nyeleweng-nyeleweng, maka diundang, diajak berbicara. Kowe iki jane ana apa? Ana masalah apa? Kok dadi kaya ngene? Dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud Tuhan berperkara. Jadi Allah kita itu bukan patung yang hanya diam, yang hanya mendengar, yang hanya ketika kita ngomong, ya pokoknya kita ngomong sendiri saja. Tidak. Dia adalah Allah yang hidup, yang ketika kita berbicara, Dia akan menjawab kita. Makanya dipakai istilah berperkara. Mari kita beradu argumentasi. Apa sih sebenarnya alasanmu? Kenapa kamu menyakiti aku? Kenapa kamu memberontak? Kenapa kamu menjadi jahat? Tuhan tidak menghukum dan menghakimi. Tapi Tuhan mengundang, mengajak untuk berdiskusi, untuk ngobrol-ngobrol dari hati ke hati supaya tahu apa sebenarnya masalahnya. Kalau Tuhan tidak peduli, Bapak Ibu Saudara, ya Tuhan bisa cuek. Yaitu yang salah siapa? Yang meninggalkan itu siapa? Bukan Tuhan yang meninggalkan umatnya, tapi umatnya yang meninggalkan Tuhan. Maka kalau Tuhan mau berkata, ya sudah terserah, kamu yang meninggalkan, itu urusanmu sendiri. Akibatnya ditanggung sendiri. Tuhan bisa saja ngomong seperti itu. Kalau Tuhan tidak peduli. Tapi karena kepedulian Allah yang besar atas hidup umatnya, Allah tidak tega. Allah tidak rela kalau anak-anaknya kemudian jatuh ke dalam penghukuman yang lebih berat. Karena itu kemudian Dia mengundang, Dia berkata, ayo toh, mari berperkara. Ini luar biasa. Terkadang Bapak Ibu Saudara, kita ini jadi anak nakal. Ya, kita menyakiti Tuhan, melakukan sesuatu yang justru menyinggung Tuhan. Tapi kita merasa bahwa ya saya baik-baik saja. Itu seperti orang Israel ini. Dan mungkin Tuhan menegur kita, Tuhan menghajar kita bahkan dengan ajaran-ajaran, dan kita nggak sadar itu. Tapi lewat firman Tuhan pagi hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan sebenarnya peduli kepada hidupmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara, tidak pernah mengingkari saudara. Maka kalau hari ini saudara meninggalkan Tuhan, hari ini hatimu menjauh dari Tuhan, lewat firman Tuhan saya katakan, kembali kepada Dia. Tuhan rindu untuk kembali bisa bercakap-cakap dengan saudara dan saya. Yang kedua, apa cermin kepedulian Allah terhadap kita? Bahwa Allah itu memanggil untuk kepentingan kita. Bagian kedua ayat yang ke-18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Perhatikan kata gantimu itu tidak menunjuk kepada Tuhan, tapi menunjuk kepada umatnya. Umat yang bagaimana? Umat yang dosanya itu besar. Saking besarnya digambarkan seperti kirmisi. Umat yang bagaimana? Umat yang dosanya itu besar. Karena besarnya digambarkan seperti kain kesumba. Yang luar biasa adalah Tuhan tidak merasa jijik menerima umatnya yang berlumuran dengan dosa. Dia menerima umatnya apapun keadaannya. Kepedulian Allah yang begitu luar biasa kepada umatnya. Dia menerima keadaan itu. Bukan hanya sekedar menerima, tapi Dia mengundang untuk
itu dibersihkan menjadi putih seperti salju. Menjadi putih seperti bulu domba. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Allah sanggup memulihkan hidup saudara. Allah tidak pernah memiliki maksud menyakiti kita, melukai kita, tidak. Allah rindu setiap kita hidup di dalam pemulihan. Saya tidak tahu beban apa yang membuat saudara mungkin terluka hari-hari ini. Beban apa yang membuat saudara menjadi kecewa kepada Tuhan hari-hari ini. Beban apa yang membuat saudara kemudian memutuskan untuk menjauh dari Tuhan hari-hari ini. Saya tidak tahu. Tapi lewat firman Tuhan, saya mau sampaikan Tuhan kecewa dengan saudara. Kecewa ketika saudara kecewa dengan dia. Kecewa ketika saudara menyakiti dia. Kecewa. Tapi dia adalah Bapa yang baik. Maka apapun keadaan saudara, dia undang supaya saudara dan saya berperkara dengan dia. Kembali kepada dia. Mungkin saudara berkata, aduh dosa saya sudah terlalu besar. Saya sudah terlalu jahat. Saya sudah terlalu menyakiti Tuhan. Saya tidak layak. Bagi saudara mungkin tidak layak. Tapi Allah yang peduli terhadap hidupmu, dia siap memulihkan saudara. Maka dia undang saudara. Dia undang untuk saudara kembali kepada dia. Saya masih ada di gereja. Meninggalkan Tuhan itu bukan fisik. Yang paling penting adalah hati. Apakah di dalam hatimu masih ada Tuhan atau tidak? Berapa banyak orang Kristen secara aktivitas masih ada dalam gereja, tapi sebenarnya mereka meninggalkan Tuhan secara hati, meninggalkan Tuhan secara perilaku. Itulah yang dikatakan Tuhan kepada orang Israel. Maka Tuhan menegur, aku muak, aku benci dengan ibadah-ibadah yang seperti itu. Lewat firman Tuhan pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara kembali bangun hubungan yang indah dengan Tuhan. Mungkin saudara mengalami kekecewaan, kepahitan dan lain sebagainya. Apapun penyebabnya. Percayalah solusinya cuma satu, Tuhan. Tuhan yang bisa membabat hidupmu. Tuhan yang bisa memulihkan hidupmu. Tuhan yang bisa memperbaharui hidupmu. Sehingga hidupmu menjadi baru dengan kekuatan baru. Dengan harapan yang baru. Semangat yang baru. Tuhan sanggup memulihkan itu. Kita sudah berjalan dalam peristiwa yang berat hari-hari ini. Dan memang banyak orang yang kemudian kecewa kepada Tuhan. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita tidak pernah punya maksud mengecewakan kita. Tapi Tuhan ingin mendidik kita supaya kita tetap berada di jalur yang benar. Dan itu Tuhan lakukan dalam diri kita, dalam hidup kita sehari-hari. Karena Tuhan sayang kepada saudara. Tuhan peduli kepada saudara. Tuhan tidak rela hidupmu hancur, tapi Tuhan rindu melihat saudara mengalami berkat-berkat yang luar biasa dari Bapa kita. Mari lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk kita kembali membangun hubungan yang indah dengan Tuhan. Karena sesungguhnya ketika saudara memiliki hubungan yang indah, saudara akan mengalami bagaimana kepedulian Allah yang luar biasa. Itu nyata bagi kita. Tuhan tidak meninggalkan saudara, tapi Tuhan tetap memperdulikan saudara. Puji Tuhan. Kita berdoa, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan membukakan mata setiap kami untuk kami bisa melihat, kami bisa mengerti dan bisa memahami
kepedulian yang Tuhan nyatakan bagi kami. Karena kami percaya sampai hari ini dan sampai saat ini Tuhan masih peduli kepada kami. Tuhan terus memperhatikan hidup kami anak-anak. Bahwa mungkin hari-hari ini kami diizinkan Tuhan untuk mengalami situasi-situasi yang gak berat. Kami percaya kepedulian Allah tidak pernah terangkat dari kami. Ada waktunya Tuhan akan terus menunjukkan bagaimana Engkau hadir dalam hidup kami. Biarlah kami belajar lewat firman-Mu bahwa apapun yang Tuhan izinkan kami hadapi karena Tuhan sayang kepada kami dan Tuhan ingin melihat hidup kami mengalami kehidupan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu, memberkati anak-anak-Mu. Biarlah dalam seluruh pergumulan mereka, anak-anak-Mu diberkati Tuhan dengan kekuatan, diberkati Tuhan dengan jalan keluar, diberkati Tuhan dengan iman dan kepercayaan. Sehingga mereka mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa, bahkan di saat yang berat sekalipun. Karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, ibadah kita hari Minggu besok masih tetap akan dilakukan secara online. Ya. Berita baiknya adalah bahwa kondisi di Kota Semarang sudah mulai menurun, ya. Jadi saya berharap dan kita terus berdoa supaya ada kemajuan-kemajuan yang terus terjadi sehingga dalam minggu-minggu mendatang kita bisa mengadakan ibadah secara offline, ya. Kita bisa bertatap muka meskipun tentu dengan pembatasan-pembatasan. Jadi terus berdoa Bapak Ibu Saudara supaya cepat mengalami penurunan, ya, dan kita bisa kembali beribadah secara offline. Terakhir saya kembali mengingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk terus mengikuti prosedur kesehatan yang ada. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum vaksin juga silakan untuk aktif mencari informasi-informasi khususnya di puskesmas tempat di mana saudara ada, ya, karena mereka adalah pihak yang diberikan otoritas untuk menyelenggarakan vaksin. Jadi silahkan Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti untuk aktif, ya, mencari informasi yang ada. Ya, saya kira itu saja pengumuman yang bisa saya berikan kepada kita semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sudah memberkati kami melalui ibadah yang luar biasa pagi hari ini. Oh, terima kasih. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Haleluya. Sehingga kesakitan tidak menimpa sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
akhir ibadah pagi hari ini kami bersyukur sebab Tuhan Allah yang Maha Baik sudah menyertai kami, memberi kami ruang, waktu, kesempatan untuk kami boleh beribadah kepadamu dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami percaya walaupun kami tidak berjumpa dengan saudara-saudara kami secara fisik, namun secara roh Tuhan mempertemukan kami dan terus membangun iman kami, sehingga kami terus semakin diteguhkan, dikuatkan, meski kami ada dalam situasi-situasi yang terbatas hari-hari ini. Terima kasih buat kehadiranmu, terima kasih buat lawatanmu, terima kasih buat berkat-berkat. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah pagi hari ini. Biarlah berkat Tuhan tercurah bagi setiap kami terima dan kami nikmati, sebab segala keberadaan kami adalah karena berkat Tuhan semata-mata. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Allah memberkatimu dan Allah akan terus melindungi hidupmu dimanapun kau berada. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah tak berkesudahan. Allah terus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera-Nya. Sebagaimana firman-Nya, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Maka terimalah berkat-berkat ini, hiduplah di dalamnya, maka segala hal yang saudara kerjakan diberkati Tuhan, dibuat beruntung, sehingga engkau akan berhasil dalam apapun yang kau kerjakan dari saat ini dan seterusnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.